kembali menyusun rencana. Devan menjatuhkan tubuhnya di atas sofa setelah lelah melakukan negosiasi perdebatan dengan Mommy Yola dan Bibi Molly. Mereka berdua kemudian meninggalkan Alika dan Devan berdua saja. Sengaja agar keduanya dapat merenungi pembahasan yang sudah dibicarakan panjang lebar tadi. Pria itu menengadah ke langit-langit sambil membayangkan nasibnya. Malang sekali jadi aku. Devan bergumam lirih tanpa terdengar oleh Alika yang sedang tidur miring membelakanginya. Alika, Pak. Alika berbalik seakan mendengar umpatan Devan. Tetapi sebenarnya tidak. Telinga Alika masih kurang lebar untuk mendengar serapah Devan yang begitu lirih. Devan Megantara, apa? Menjawab dari kursinya. Alika, terus nasib kita ke depannya bagaimana? Devan Megantara, entahlah. Aku sendiri juga pusing kalau sudah begini. Alika terdiam. Sepertinya Devan memang belum bisa diajak bicara baik-baik. Devan Megantara, oh ya, gadis itu mendongak lagi. Alika, iya Pak, sudah menemukan solusi. Devan melirik ke arah pintu. Memastikan tidak ada orang yang mendengar pembahasan mereka. Devan Megantara, sebaiknya kita kembali ke rencana awal saja. Alika, rencana awal bagaimana? Bukannya semua sudah terlanjur tahu alasan kita menikah? Devan Megantara, ya tahu. Tapi kita masih bisa melakukan kucing-kucingan di belakang orang tua kita. Kau jangan terlalu patuh-patuh amat jadi anak. Alika, maksudnya aku boleh mendekati Pak Morgan. Devan Megantara, boleh saja. Asal jangan tahu keluarga. Aku sendiri juga malas jika harus melakukan pendekatan denganmu seperti suami istri. Sedekat-dekatnya kita. Aku hanya ingin dekat sebagai bos dan karyawan saja. Itu tidak lebih. Alika, iya Pak, saya juga sama. Saya cukup tahu diri siapa saya. Saya juga tidak tertarik pada Bapak. Rencana yang berantakan. Bukan orang tua kalau tidak dapat membaca isi pikiran anaknya. Setelah bernegosiasi dengan Devan dan Alika waktu itu, Mommy Yola tak mau kalah dan langsung menyusun rencananya sendiri. Maka disinilah Alika dan Devan. Seminggu setelah dirawat, Alika langsung dibawa ke rumah utama. Dipaksa tinggal di sana sampai sembuh dan bisa berjalan dengan normal. Dan tentunya ia harus tidur di kamar Devan bersama pria itu. Alika, Pak, langsung mengeluh begitu kursi rodanya memasuki kamar Devan. Boro-boro sempat memandang seisi kamar. Alika bahkan tidak tertarik sama sekali. Alika, saya mana bisa kalau harus tidur dengan Bapak sampai kaki saya sembuh. Devan melepas kursi roda Alika. Kemudian menjatuhkan tubuhnya sendiri di atas ranjang. Devan Megantara, apalagi aku. Alika, kesalnya. Devan ingat sekali bahwa pola tidur Alika seperti gangsing diberi baterai. Benar-benar tidak bisa diam. Alika, lalu bagaimana dong? Ayo kita cari alasan. Pura-pura bulan madu atau mencari suasana baru. Yang penting jangan tinggal di sini. Devan Megantara, mana ada bulan madu dalam keadaan sakit? Alika momiku tidak akan mengizinkan kita pergi dari rumah ini dengan mudah. Alika, terus nasib saya bagaimana? Masa saya harus bersandiwara menjadi istri-istrian setiap hari? Nada suara Alika mulai meninggi. Membuat Devan kesal pada keegoisan gadis itu. Devan Megantara, kalau tidak mau jadi istri-istrian ya jadi istri sungguhan saja. Lakukan tugasmu sebagai istri sana. Layani aku dengan masakanmu. Alika, Bapak, memang Bapak mau melakukan tugas menjadi suami? Devan menyeringai. Devan Megantara, tentu saja tidak. Alika, curang. Devan Megantara, habisnya kau berisik sekali. Sebelum kau ngoceh-ngoceh di kamarku, pastinya aku sudah lebih dulu membujuk Mommy. Alika, tapi tidak berhasil. Tanya Alika dengan polosnya. Devan Megantara, kalau berhasil kau tidak akan pernah menginjakkan kakimu di kamarku. Bodoh. Alika, menyebalkan. Devan memandang Alika dengan muka malas. Devan Megantara, lebih baik kau fokus pada kesembuhanmu. Itu jauh lebih baik daripada buang-buang tenaga dengan ocehan tidak jelas. Alika lantas terdiam. Lelah juga bicara tanpa menemukan solusi. Mommy Yola sudah tahu. Kalau bukan karenamu, aku tidak mungkin dikurung di sini bodoh. Alika mengumpat kesal dalam hati.
Ia sendiri sedang duduk di kursi roda sambil memandangi area taman bagian samping. Ini adalah hari kedua Alika tinggal di rumah utama keluarga Devan. Tetapi rasanya sangat tidak nyaman dan membosankan. Kenapa ia harus terjebak di sini? Tinggal di penjara mewah yang memaksa dirinya harus bersandiwara. Menyebalkan. Sementara Devan dengan bebasnya bekerja. Membuat Alika iri karena harus terjebak di sini sendiri. Momi Yola, Alika. Suara Momi Yola terdengar dari belakang. Alika menoleh lantas tersenyum. Alika, iya Mom, ada yang bisa aku bantu. Tidak seperti pada Devan. Alika cenderung berbicara dengan bahasa non-formal pada Momi Yola. Momi Yola mendekat, menjatuhkan tubuhnya di sofa panjang yang terletak tepat di samping Alika. Bagaimana rasanya menjadi orang lain? Tanya Momi Yola seraya menorehkan seringai ke arah gadis itu. Alika, maksudnya apa Mom? Alika tidak mengerti. Gadis itu masih berusaha mencerna omongan Momi Yola. Namun, tiba-tiba tangan Momi Yola menyentuh rambut kepangnya. Menyusuri permukaan wajah Alika lantas berhenti di bagian tompel tetapi tidak berkeinginan mencabutnya. Alika, jadi Momi sudah tahu. Alika langsung paham dengan apa yang dimaksud Momi mertuanya. Momi Yola, tahu apa? Sayang. Momi Yola sengaja memancing kesabaran gadis itu. Alika benar-benar sudah tidak ingin berbasa-basi lagi sekarang. Alika, Momi tahu dari Bibi. Tebaknya setengah menuduh. Momi Yola, no, bibimu tidak pernah bicara apapun. Alika, lalu Momi tahu dari mana? Momi Yola, tahu apa Alika? Kau tidak bisa bertanya tanpa ada topik yang ditanyakan. Alika yang kesal lantas belak-belakan. Alika, tahu kalau wajahku tidak seperti ini, tahu kalau aku hanya sedang menyamar. Momi Yola, oh itu. Momi Yola beralih pandangan ke arah taman. Momi Yola, untuk yang satu itu sebenarnya Momi sudah tahu dari sejak awal bertemu. Alika, kok bisa? Alika menggeleng tidak percaya. Momi Yola menatap Alika kembali sembari tersenyum. Momi Yola, karena Momi tidak sebodoh Devan, sayang. Momi harus melihatmu dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya kau diterima menjadi istri Devan. Tak dapat berkutik, Alika mematung beberapa saat. Tak tahu harus apa dan harus menjawab apa. Bagaimana bisa? Pikirnya. Bagaimana bisa Momi Yola menyadari penyamarannya sejak awal? Perempuan itu benar-benar mengerikan. Kepala Alika sampai ingin meledak memikirkannya. Alika, maafkan aku, Mom. Akhirnya hanya jurus sok merasa bersalah yang mampu Alika keluarkan dari bibir tipisnya. Alika benar-benar takut dicap gadis pembohong karena hal ini. Momi Yola membalas ketakutan Alika dengan tersenyum hangat. Memasang wajah yang sepertinya tidak merasa keberatan dengan kesalahan Alika yang satu itu. Momi Yola, no problem sayang, it's okay. Membuat Alika terkejut. Alika, Momi benar tidak marah. Alika masih tampak memandang ragu. Momi Yola, no. Terlepas dari apa yang kau lakukan saat ini, Momi yakin kau memiliki alasan kuat kenapa bisa seperti itu. Mengenai Devan, Momi janji tidak akan membocorkan rahasiamu sampai kau siap memberitahukannya sendiri. Momi Yola kemudian melebarkan sayap tangannya. Memeluk Alika dengan sayang sambil mengusap-usap punggung gadis itu. Alika, terima kasih Mom. Terima kasih banyak. Alika sampai terharu dengan kebaikan Momi Yola. Hatinya merasa tenang selayaknya mendapat pelukan dari ibu kandung sendiri. Ya Tuhan, andai Momi Yola bukan ibunya Pak Devan, mungkin aku akan sangat bersyukur memiliki mertua seperti beliau, batin Alika. Pelukan mereka terlepas. Momi Yola tampak terkejut melihat Alika sudah banjir air mata. Momi Yola, lo kok nangis? Bukankah Momi bilang tidak marah? Alika sedih Mom. Momi terlalu baik padaku. Momi Yola tentu saja harus baik. Kamu kan anak Momi. Alika, tapi, Momi Yola, tidak ada tapi. Bagi Momi kau adalah anugerah terindah yang hadir di keluarga ini. Indah dari mananya? Batin Alika yang langsung memasang ekspresi diam. Momi Yola, mungkin sekarang kau belum paham. Tapi sebentar lagi kau akan tahu bahwa kau adalah orang yang kami cari selama ini. Kau bagai lampu harapan kami Alika. Alika memilih diam karena ia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Momi Yola.
Malam menjelang malam. Devan menyeret langkah kakinya menuju kamar. Ceklek. Pintu dibuka pelan-pelan agar tidak mengganggu aktivitas di dalam. Namun, ia malah mendapati Alika sedang berbaring santai tetapi belum memejamkan mata juga. Padahal jam di dinding mereka sudah menunjukkan pukul 12.00 malam. Devan Megantara, kau belum tidur. Devan mengendurkan dasi. Kemudian duduk di bibir tempat tidur tepat di samping Alika. Alika, belum pak. Devan Megantara, kenapa? Gadis itu menggeleng. Jujur ia masih memikirkan omongan Momiola tadi siang. Alika, saya lapar, pak. Sengaja mencari alasan. Devan Megantara, kalau lapar ya makan. Kau bodoh atau apa? Alika, saya kurang cocok dengan menu makanan hari ini. Kilahnya beralasan. Devan menghela sebentar seraya menatap Alika. Devan Megantara, mau makan apa? Membuat Alika mengerjap gugup. Alika, bapak mau masakin. Lah, Devan Megantara, kalau aku tanya berarti mau. Alika menggaruk lengannya yang tak gatal. Devan Megantara, cepat mau makan apa? Devan menjadi kesal karena Alika tak kunjung menjawab. Alika, saya mau makan sop bulu babi. Devan Megantara itu saja. Alika, iya pak. Sambil mengangguk malu, Devan tak menjawab. Ia melangkah menuju lemari pakaian sambil menarik kaos secara asal-asalan. Alika, Alika berdecak. Buru-buru ia memalingkan wajah saat Devan membuka kemejanya perlahan. Inilah santapan mengerikan yang harus Alika lihat setiap hari. Devan adalah pria yang cuek. Ia tak segan berganti pakaian di depan Alika seolah anak itu kasat mata baginya. Devan Megantara, kau mengintipku ya? Devan berbalik, membuat Alika yang tadinya berpaling kembali menghadap pria itu dengan tatapan kesal. Alika, tidak ya, mana ada saya mengintip bapak. Bibir gadis itu langsung mengerucut sebal. Devan Megantara, oh ya. Entah kenapa Devan merasa senang melihat ekspresi malu-malu Alika yang tampak natural khas gadis pemalu. Alika, iya, untuk apa saya mengintip bapak ganti baju? Namun, Devan tak tahan ingin menggoda anak culun itu lebih gila lagi. Dan dia pun mendekat, memperhatikan Alika dengan jarak kurang dari 1 meter. Devan, hei culun, kalau kau tidak mengintipku kenapa wajahmu memerah? Sontak Alika dibuat kelagepan dengan pertanyaan Devan. Alika, itu karena saya tidak nyaman. Jawab gadis itu berusaha jujur. Jawab jujur, Alika kau menginginkan tubuhku, kan? Tidak pak. Tapi setiap malam kau selalu memelukku. Ngaku saja. Kali ini Devan berbohong. Ia memang pernah dipeluk Alika. Tetapi tidak setiap malam. Itu pun dengan ketidaksengajaan. Saya tidak tahu. Saya, kan tidur. Jangan beralibi. Ngaku kau. Alika aku tahu kau sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tidak ya, Pak. Wajah Alika makin merona. Sumpah. Ia tidak pernah berpikiran sepicik itu selama ini. Tetapi jika naluri di bawah alam sadarnya yang bergerak ia tidak tahu juga. Devan Megantara, dasar gadis mesum. Devan berbalik puas menuju pintu. Membuat Alika marah dituduh seburuk itu olehnya. Alika, saya tidak mesum ya, Pak. Kenop pintu diputar. Devan Megantara, mana ada maling ngaku. Devan kemudian keluar meninggalkan Alika yang tengah mengepalkan tangan sambil menahan emosinya sedari tadi. Menyebalkan. Dasar bosi. Suami sok ganteng. Alika berteriak seraya melempar bantal guling begitu pintu ditutup. Devan yang mendengar dari balik pintu tersenyum puas.